Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaid Nabawiyah fil ilmi wal akhlaqi was suluk, kaidah-kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ilmu, akhlak dan perilaku. Di sini dijelaskan 50 kaidah yang dikarang oleh Profesor Dr. Omar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada kaidah yang ke-12, yang mana beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan kaidah yang ke-12 ini, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu haram. Ada juga dalam kaidah yang lain disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Ini akan memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kaidah yang mulia ini menggambarkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan tidaklah suatu yang baik kecuali Rasul jelaskan kepada umatnya, dan tidaklah ada suatu yang buruk maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan keburukannya. Dan tentunya itu semuanya memahami terkait dengan hal yang baik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan hal yang buruk yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Tentunya itu membutuhkan yang namanya ilmu. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya segala sesuatu itu yang memabukkan itu khamr, dan bagaimana suatu yang memabukkan itu haram, melainkan itu dengan ilmu. Ada pepatah mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang itu menjauhi sesuatu, ini sesuatu yang berbahaya,
kalau dia tidak mengetahui bahwasannya itu membahayakan baginya. Maka di sini Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil akan menggambarkan kepada kita terkait dengan hal-hal yang memabukkan. Beliau mengutipkan sebuah pernyataan dari Safwan ibn Umayyah Al-Kinani, seorang penyair di zaman jahiliyah, yang dimana Safwan ibn Umayyah Al-Kinani mengatakan, ra'aitul khamra manqusatun wa fiha manaqibu tufsidur rajulal karima fala wallahi ashrabuha hayati wala ashfi biha abadan saqima. Safwan ibn Umayyah Al-Kinani mengatakan bahwasannya, aku melihat yang namanya khamr. Ya, khamr itu sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang merusak akal, sesuatu yang menghilangkan akal dari akal sehatnya. Tidaklah aku melihat khamr itu sesuatu yang bisa menyebabkan dampak yang negatif, pengaruh yang negatif, dan di dalamnya adalah bisa menyebabkan merusak kemuliaan seseorang. Dan tidaklah demi Allah aku mengkonsumsinya dalam kehidupanku, dan tidaklah dia itu bisa memberikan kepada seseorang selama-lamanya melainkan sebuah rasa sakit atau penyakit kepada orang yang mengkonsumsinya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa penyair dahulu mengatakan bahwasannya khamr itu bisa menjadikan orang mulia menjadi orang yang tidak mulia, orang yang terkemuka menjadi orang yang tidak terkemuka, orang terhormat menjadi orang tidak terhormat, karena akan menyebabkan hilang akal seorang dan bisa menyebabkan seorang itu keluar daripada kewarasannya atau kenormalannya atau kesadarannya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu beliau mengatakan, hadhihi qaidatun azimah. Ini merupakan sebuah kaidah yang mulia, kaidah yang agung. Bal hiya aslun minal usuli fi babil ashrubati. Bahkan ini merupakan sebuah pokok dari bab minuman. Disebutkan kata beliau, wallati tuaqidu himayatash syari'ati li ahadi daruriyatil khams, yang mana kaidah yang mulia ini menegaskan akan hal yang terpenting di dalam menjaga 5 apa? 5 perkara yang wajib untuk dilindungi. Ya. 5 perkara yang wajib untuk dijaga. Di sana disebutkan yang pertama adalah al-aqlu, akal. Karena kita mengetahui bahwasanya al-khamar khamarul aql, dia akan merusak akal. Oleh karena itu sebuah anugerah Allah Azza wa Jalla kepada seluruh manusia, kepada para hambanya, yaitu dengan 5 anugerah dari Allah. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah kehormatan, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah akal, yang kelima adalah jiwa. Ini pemberian Allah Azza wa Jalla yang sangat agung untuk dijaga. Ini adalah anugerah Allah Azza wa Jalla yang harus dan wajib untuk dipelihara
jangan sampai kelima pemberian Allah Azza wa Jalla ini disia-siakan oleh kita semuanya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini disebutkan bahwa terkait dengan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, setiap yang memabukkan itu khamrun, khamr, dan setiap khamr itu haram hukumnya. Di sini jelas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan hadis yang mulia ini, dan hadis mulia ini disebutkan dengan sebuah hadis mutawatir. Ya, mutawatir. Semua para ulama hadis menyebutkan bahwasannya hadis ini sangat dikenal oleh para ulama. Bahkan para ulama salaf mengatakan ijma, sepakat dengan hadis yang mulia ini. Tidak ada satupun di antara mereka menolak terkait dengan hadis yang mulia ini. Dan disebutkan pula bahwa di antara hal yang menunjukkan akan alasan larangan khamr ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Maidah ayat ke-91. Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Di sini di antara penyebab diharamkannya khamr, Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yuridu syaitanu, sejatinya syaitan itu menginginkan an yuqi'a bainakum, menancapkan di antara kalian, menanamkan di antara kalian al-adawata wal baghdha. Itu apa? Al-adawah, permusuhan dan kedengkian di antara kalian semuanya. Ini adalah tujuannya daripada syaitan. Fil khamri wal maisir, di dalam masalah khamr dan maisir dan perjudian. Jadi ketika syaitan ingin menanamkan di antara hamba Allah Azza wa Jalla kedengkian dan permusuhan, maka itu adanya di dalam masalah khamr dan maisir, di dalam masalah sesuatu yang bisa merusak akal, dan di dalam masalah perjudian. Ditambahkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat. Dan juga syaitan dengan khamr wal maisir ini menghalangi kalian semuanya an dzikrillah, untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang minum khamr dia ingat kepada Allah? Ada? Ada orang ketika berjudi dia ingat kepada Allah? Tapi pernah itu, saya pernah ada orang lagi mabok-mabok tuh, lagi minum minuman keras, dengan suara musik dari seorang raja itu kan, raja apa? Raja dangdut. Saya nggak menyebutkan orangnya. Ya, ternyata sambil apa? Sambil minum dia mengatakan apa? La ilaha illallah.
sambil minum bersama teman-teman yang lainnya. Ya. Dia menggambarkan bahwasannya orang yang minum khamr itu masih ingat kepada Allah. Padahal ini sebuah apa? Sebuah penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan suara yang sangat lantang dia mengatakan la ilaha illallah. Ini itu. Ya, tapi dia sambil memegang araknya itu, memegang minuman kerasnya itu. Dan dia mengatakan apa? Saya masih ingat kepada Allah. Padahal kata Allah Azza wa Jalla mengatakan wa yasuddakum an dzikrillah. Sejatinya itu akan mencegah seorang ingat kepada Allah. Saat itu ingat, dia sedang dipermainkan oleh syaitan. Dia sedang dikuasai oleh syaitan. Wa anis shalah. Dan orang pun ketika minum khamar dan sedang berjudi ketika disuruh sholat, malas, berat. Ya. Lagi judi, lagi asyik, tiba-tiba dipanggil azan untuk sholat isya atau untuk sholat subuh. Lagi asyik, tidak mungkin ditinggalkan tuh judinya. Kenapa? Karena syaitan yuqiu bainakum, menanamkan itu semuanya ya kepada hamba Allah Azza wa Jalla. Fahal antum muntahun, apakah kalian itu berhenti, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita lihat bahwasannya apa itu khamr? Dalam berapa definisi yang namanya khamr, intinya adalah segala sesuatu yang menjadikan orang itu apa? Mabuk. Ya. Bukan hanya dibatasi dengan apa? Perasan anggur saja. Sesuatu yang bisa menyebabkan dia mabuk, maka itu apa? Khamr. Ya. Dan kemudian ditegaskan lagi yang namanya mabuk itu memiliki dua sifat. Memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah faqdul wa'i, hilang kesadarannya. Orang ketika dia itu minum minuman yang memabukkan, hilang kesadarannya, hilang akal sehatnya. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seseorang merasakan sebuah sensasi, ya. Dia tenang, misalnya, dia rileks. Kadang dia tuh ngeplay. Kadang dia tuh ngeplay sedang berada di sebuah tempat yang indah. Sedang berada di sebuah tempat yang dimana orang-orang itu tidak merasakan yang dia rasakan. Dia sedang dalam kondisi bahagia. Dia dalam kondisi yang tentram, yang berlebih-lebihan. Padahal sejatinya dia sedang di mana? Sedang di tempat tidurnya. Ya. Jadi sifatnya seperti itu. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang itu hilang kesadarannya, ya, dan merasakan sesuatu yang berlebih-lebihan di dalam kebahagiaannya, ya, di luar kesadaran, ya, maka itu yang mengandung apa? Mengandung khamar, sesuatu yang memabukkan, ya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan fahal antum muntahun, apakah kalian itu berhenti daripada ini semuanya? Ini sebuah apa? Sebuah hal yang dimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada hambanya terkait dengan masalah bahaya khamr dan bahaya perjudian.
bahaya minuman keras, dan bahaya hal-hal yang memabukkan seperti apa? Narkoba dan lain sebagainya. Ya, kadang kan kita pahami itu apa? Hanya sekedar minuman keras. Padahal sekarang itu banyak pil-pil yang menyebabkan apa? Ngefly tadi. Oleh karena itu, yang namanya sesuatu yang bisa merusak akal, ya, yang menghilangkan dari kesadaran, maka itulah disebut dengan khamr. Kemudian disebutkan bahwasannya ayat ini mengandung sebuah apa? Sebuah makna yang sangat luar biasa. Yang pertama, disebutkan bahwasannya ayat yang mulia ini ya, ini ada sebuah penafsiran. Jadi di ayat yang ke-90 dan sebelumnya ayat 91 dan sebelumnya ayat ke-90. Di ayat 90 sebelum ayat 91 ini, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang namanya khamar, minum khamar maksudnya, wal maisir, berjudi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan panah. Jadi biasa dahulu itu mengundi nasib dengan anak panah. Rijzum min amali syaitan, itu di antara amalan syaitan. Maka khamar di dalam ayat yang mulia ini dikaitkan dengan penyembahan kepada berhala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya khamar ini disebut oleh Allah Azza wa Jal rijsun, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Itu rijsun. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwasanya khamar itu termasuk perbuatan syaitan, ya, perbuatan syaitan, dan syaitan tidaklah melakukan suatu melainkan membawa sebuah kerusakan dan kejelekan. Maka disitulah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjauhi yang namanya khamar tersebut. Kemudian di samping itu pula bahwasannya khamar itu bisa menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Maka Allah Azza wa Jalla di ayat surah Al-Maidah di ayat ke-91 mengatakan fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Apakah kalian masih mengerjakan itu semuanya, atau kalian berhenti daripada melakukan yang disebutkan tadi? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kiranya untuk kita semuanya memahami terkait dengan tadarruj bil ahkam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla melakukan sebuah hukum secara berangsur. Jadi tidak langsung haram. Akan tetapi apa? Akan tetapi itu ada tahapan-tahapan. Ya. Bisa misalnya tahapan yang pertama, awalnya khamar itu dibolehkan. Ya. Itu dalam surah An-Nahl ayat ke-67. Surat An-Nahl ayat ke-67. Yang dimana disebutkan bahwasannya ya, wa minas samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqaraw wa rizqan hasana
inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kami buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama akan apa? Akan dalil ya, awalnya khamr itu apa? Dibolehkan. Kemudian yang kedua surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat 219. Allah Azza wa Jalla mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika mereka berkata kepada kamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir, tentang khamr dan judi, kemudian katakan kepada mereka wahai Muhammad kul fihima ismun kabir, keduanya itu apa? Dosa besar. Wa manafi'u linnas, ada kemanfaatan bagi manusia. Jadi lihat, pertama boleh, yang kedua ya, ada manfaat, ada madaratnya. Kemudian apa kata Allah? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, keburukannya lebih buruk dibandingkan manfaatnya. Ada manfaat, ada madaratnya. Akan tetapi madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ini apa? Tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu surat An-Nisa, yang dimana khamr ini tidak boleh dikonsumsi pada saat waktu apa? Misalnya sholat ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kau ngerjakan salat. Wa antum suqara, dan kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian katakan. Ini lihat tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat yaitu surat Al-Maidah ayat berapa? 90. Yang tadi kita sampaikan. Ketika Allah mengatakan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Jauhilah khamr tersebut. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dan ini disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mengetahui di sini terkait dengan haramnya sebuah khamr tadi, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh jual beli sesuatu yang diharamkan. Ya. Segala sesuatu yang di sana ada apa? Mendukung kepada sesuatu yang haram, maka tidak boleh sesuatu tersebut diperjualbelikan. Dan bagaimana? Di antara misalnya, apakah hanya sekedar minumnya saja? Tidak. Ya, disebutkan pemesannya, kemudian yang memberikan hadiah khamar atau agennya atau yang lainnya, terkait dengan apa? Sampainya khamar tersebut kepada seseorang, maka itu apa? Konsekuensinya akan mendapatkan sebuah laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun dilarang untuk duduk-duduk bermajlis bersama orang yang sedang minum khamr dan sedang berjudi. Dan kemudian khamr tidak bisa dijadikan sebagai obat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah taala akan saya ceritakan sebuah kisah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setelah salat Isya insyaallah taala. Wa sallallahu ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Di antara riwayat yang menjelaskan bahwasannya al-khamru ummul khaba'ith, bahwasannya khamr itu biang daripada kerusakan atau induk daripada kerusakan, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Istanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah oleh kalian semuanya yang namanya khamr. Fa innaha ummul khaba'ith. Sejatinya khamr itu adalah biang kerusakan atau induk kerusakan. Kemudian disebutkan, kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Innahu kana rajulun mimman khala qablakum ta'abbad." Ceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki dahulu sebelum kalian semuanya ta'abbad. Dia seorang ahli ibadah. Dia seorang ahli ibadah. Fa'aliqathu imra'atun gawiyah. Dan ternyata ahli ibadah tersebut disukai oleh seorang pelacur. Seorang pelacur. Fa arsalat ilaihi jariyatuha. Maka dia mengutus pembantunya untuk mendatangi seorang ahli ibadah tersebut. Faqalat lahu. Maka seorang jariyah tersebut, seorang pembantu tersebut mengatakan kepada ahli ibadah, "Inna nad'uka li syahadat." Disebutkan bahwasannya kami memanggilmu untuk menyaksikan sebuah persaksian atau kesaksian. Fantalaqa ma'a jariyatiha wa tafiqathu kullama dakhala baban aglaqathu dunahu. Maka seorang ahli ibadah tadi diajak oleh pembantunya, seorang wanita pelacur, untuk datang ke rumahnya. Maka tatkala dia datang ke rumahnya, dakhala baban, kemudian dia masuki rumahnya dan mengunci pintunya. Hatta afdha ila imra'atin wadi'atin indaha gulamun wa batiyatu khamrin. Akhirnya ahli ibadah tersebut berjumpa dengan seorang pelacur tersebut, yang dimana pelacur tersebut bersamanya seorang anak, ya, dan bersama apa? Satu gelas khamr. Faqalat, maka seorang wanita tadi mengatakan kepada ahli ibadah,
Inni wallahi ma da'autuka li syahadah. Sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku memanggilmu untuk sebuah persaksian. Artinya apa? Seorang wanita tersebut, seorang wanita pelacur ini sejatinya menyukai siapa? Ahli ibadah tadi. Dan dia mengharapkan kedatangan ahli ibadah ke rumahnya. Kemudian wanita tersebut mengatakan kepada ahli ibadah tadi, dikatakan, aku tidaklah memanggilmu untuk sebuah persaksian, walakin litaqa alayya, akan tetapi kamu aku panggil untuk melayaniku, untuk melayaniku. Au tashrabu min hadhil khamrah ka'san. Kalau kau tidak mau melayaniku, kamu pilih yang kedua, itu apa? Kamu minum khamr. Au taqtulu hadzal gulama, atau kau bunuh tuh anak, ya, anak kecil yang sudah disiapkan di sebelahnya anak kecil itu apa? Pisau. Seorang ahli ibadah diuji oleh seorang wanita tadi dengan 3 pilihan yang semuanya apa? Buruk dan berat. Dan tidak ada pilihan kecuali ini yang harus dia kerjakan. Kemudian seorang wanita tadi mengatakan, kalau kau tidak mau melakukan di antara 3 ini, maka aku akan berteriak sehingga orang-orang datang ke sini dan menuduhmu bahwasanya kamu telah melakukan sesuatu kepadaku. Kemudian apa yang dilakukan oleh seorang ahli ibadah ini? Fasqini min hadza al-khamra ka'san. Fasaqathu ka'san. Kemudian dia berpikir dari 3 hal ini, dari 3 keburukan ini, berbuat zina dengan seorang wanita yang cantik jelita tapi dia pelacur, kemudian dengan minum khamar, kemudian membunuh anak, ya, semuanya buruk. Akhirnya dia memilih untuk minum khamar. Dia berpikir bahwasannya minum khamar ini adalah sebuah solusi. Dia berpikir bahwasannya ini adalah sesuatu yang paling ringan. Karena dia berpikir, kalau seandainya saya melayani seorang wanita ini, maka saya telah berzina. Kalau saya minum khamar, maka cuma saya saja yang terkena imbasnya. Kalau saya membunuh anak ini, berarti saya pembunuh. Kalau saya nggak mau melakukan itu, ini perempuan berteriak. Akhirnya dia memilih untuk minum khamr. Disebutkan ketika dia itu sudah meminum khamar, dalam waktu sekejap akalnya apa? Hilang. Kesadarannya hilang. Akal sehatnya hilang. Apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Hatta waqa'a 'alaiha. Ketika dia sudah hilang kesadarannya, maka dia pun menzinai seorang wanita pelacur tersebut.
wa qatala an-nafsa, dan akhirnya dia pun membunuh anak kecil tersebut. Lihat di sini, sesuatu kadang kita ini anggap remeh, ternyata itu menyebabkan sesuatu yang apa? Melakukan sesuatu yang beruntun-runtun. Awalnya cuma hanya minum, kemudian seorang wanita yang di hadapannya, ya, itu dia gauli. Setelah itu dia khawatir anak ini lapor, kemudian dibunuh. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, faztanibul khamra, maka jauhilah oleh kalian yang namanya khamar. Fa innaha wallahi, maka sungguhnya demi Allah, la yastami'ul imanu wa idmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu. Demi Allah, tidak akan pernah keimanan itu berkumpul dengan orang yang doyan untuk mengkonsumsi khamar. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang meminum khamar dan tidaklah dia minum itu melainkan keimanannya sedang turun. Karena sejatinya tidak akan berkumpul orang yang beriman dengan pecandu khamr. Maka mana yang paling dominan? Karena tidak akan mungkin berkumpul antara keimanan dengan pecandu khamr. Bisa imannya yang hilang atau dia bukan pecandu khamr. Maka di antara keduanya, seperti halnya la yaztami'u baina sidqi wal kadhib wal ma'u waz zait. Sebagaimana tidak akan berkumpul antara kejujuran dengan kedustaan, antara air dengan minyak tidak akan pernah berkumpul. Begitu pula yang namanya keimanan. Maka di sini orang-orang Khawarij ini, orang-orang yang menganggap orang berbuat dosa besar dengan menggunakan hadis tadi, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Ini dinyatakan oleh mereka bahwasannya orang yang melakukan dosa besar di antaranya apa? Minum khamar, maka jatinya dia tidak punya keimanan katanya. Artinya apa? Dia telah kafir, kata orang-orang Khawarij. Tetapi kata orang-orang Murji'ah, seorang yang minum khamar tetap dalam kondisi mukmin kamilul iman, imannya sempurna. Padahal disebutkan di sini oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, la yastami'ul iman wa idmanul khamri. Tidak akan berkumpul yang namanya keimanan dengan para pecandu khamr. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berada di wasat, berada di tengah. Siapakah Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itulah Ahlussunnah.
Wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berada di jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan generasi-generasi penerusnya. Ya, maka itulah ahlu sunnah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa anta ahlu sunnah wa in kunta wahdak. Ketika kau berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sesuai dengan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan generasi-generasi setelahnya yang diberikan rekomendasi oleh Allah azza wa jalla, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya. Maka mereka adalah ahlu sunnah wa in kunta wahdak wa anta ahlu sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini saking apa? Bahayanya yang namanya al-khamar. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, di sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu induk biang keburukan dan kerusakan. Faman syaribaha, barang siapa yang meminum khamr, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Orang minum khamr itu tidak akan diterima salatnya 40 hari. Fa in mata, kalau seandainya dia mati dalam kondisi seperti itu, wahia fi batnihi mata mitatan jahiliyah, maka dia ketika mati dalam kondisi khamr itu berada di perutnya, maka dia mati seperti bangkai jahiliyah, atau matinya orang-orang jahiliyah. Bagaimana matinya orang jahiliyah? Mereka bukan mati bukan di atas keimanan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula di antara mafasid, di antara kerusakan khamr itu sendiri, disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala, ada di situ mafasid diniyah wa mafasid dunyawiyah. Kerusakan yang bersifat agama dan kerusakan yang bersifat duniawi. Kerusakan bersifat agama, kata beliau hafizahullahu taala, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terkait dengan al-khamru ummul khaba'is, bahwasanya khamr itu adalah biang kerusakan. Kalau di barat itu biasa orang-orang melakukan sebuah kejahatan, apa yang mereka lakukan? Mereka minum khamr agar mereka bisa melakukan suatu kejahatan tanpa ada rasa takut. Disebutkan di sini, kata beliau hafizahullahu taala, di antara mafasid kerusakan dari sisi agama, yasuddul insan anisillati bi rabbih, akan menghalangi seseorang dari Allah azza wa jalla, akan menjadikan sebuah pemisah antara seorang dengan Allah azza wa jalla.
Karena sejatinya kata beliau, fa inna salata wa dzikra humal hablul ladzi yata'allaqu bihil mu'min. Karena sejatinya salat, sejatinya zikir kepada Allah Azza wa Jal, hiya sillah atau al-hablu, tali, hubungan, ikatan yang mengikat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal, wa yattasilu bihi ma'a rabbih, fa idza jaa ma yaqta'uhuma bal yarbituhu bi syarr min jihatin ukhra, fatilka haqiqatun bi an tusamma bima sammaha bi Utsman radhiyallahu taala anhu al-khamra ummul khaba'is. Maka ketika ini terjadi, ketika seorang sudah tidak ada sebuah hubungan yang kuat dengan Allah, tidak mau salat, tidak zikir disebabkan karena dia minum khamar, maka hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla akan terputus. Maka ini sama sepertinya hal yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khamr itu adalah biang kerusakan. Fahiya ummu kulli syarrin wa asasu kulli khabathin, dan dia induk dan pokok dari segala macam kerusakan dan keburukan. Itu adalah khamr. Maka bisa kita lihat pula ada orang itu ketika dia memberikan khamr itu dengan nama yang lain. Contohnya apa? Whisky, penghangat badan, pemberi semangat, dan sebagainya. Ya. Dan itu disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, ketika seorang sudah memberikan nama khamr dengan apa? Selain namanya. Dan ini sudah tersebar di mana-mana. Ya. Kemudian di antara mafasid diniyah yang lainnya, kerusakan dalam sisi agama yang disebutkan oleh ayat yang sudah kita baca tadi dan surah Al-Maidah ayat ke-90 sampai ayat 91. Beliau mengatakan iqaul adawati wal baghdha baina ahliha, akan menumbuhkan yang namanya sifat permusuhan, akan menumbuhkan sifat kedengkian di kalangan kalian semuanya, di antara kalian semuanya. Ya. Pernah kita melihat mungkin ya, ketika 17-an ada sepak bola, yang ikut sepak bola itu semuanya habis minum miras. Coba bisa bayangkan kayak apa itu. Pernah ada perlombaan itu? Saya pernah menyaksikan. Ya. Jadi pernah pada waktu itu lomba sepak bola, dua klub ini semua dalam kondisi apa? Mabuk. Ya. Coba, bola dikira kaki, kaki dikira bola. Dia menggolkan, ternyata dia sendiri yang gol. Bolanya kemana? Ya. Kira-kira siapa yang salah ini? Ya. Ini sampai ada yang seperti itu. Ya. Untuk meramaikan sebuah kemerdekaan, tetapi dengan cara seperti ini. Ini kan sangat kasihan ketika dilihat oleh generasi-generasi yang setelahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau hafizahullahu taala, yang bisa kita saksikan sekarang dan itu dijadikan sebuah pelajaran, kata beliau, fakam min hadisati qatlin baina shakhsaini
bisababiha sarat al-adawatu baina usrataini bal qabilatain. Kita bisa melihat bagaimana pembunuhan terjadi disebabkan karena adanya sebuah permusuhan di antara dua keluarga atau dua kabilah. Kemudian juga disebutkan, kata beliau, wa kam min usarin tashattatat bisababi ta'ati ahadi afradiha lil khamri awil mukhaddir. Dan berapa banyak juga keluarga ternyata berantakan keluarganya, berantakan rumah tangganya, disebabkan salah satu di antara suami atau istrinya ternyata mengkonsumsi apa? Khamr ataupun narkoba. Ya. Dan itu bisa kita saksikan, dan ini merusak semuanya. Ya. Kemudian kata beliau lagi, wa kam min fahishatin urtuqibat halatanawulil khamri. Dan berapa banyak sebuah perbuatan fahisyah dilakukan disebabkan karena dia minum khamr. Ya. Kenapa? Karena faqid al-wa'i. Karena dia sudah hilang akal sehatnya. Karena dia sedang ngeplay, berada di sebuah tempat yang dia tidak tahu, tetapi indah sekali, padahal sejatinya dia sedang di atas tempat tidur. Maka tadi kita lihat, ternyata dua sifat yang ada di khamr itu apa? Yang satu akan menghilangkan kesadaran, yang kedua akan menghilangkan sebuah perasaan atau mendatangkan perasaan seakan-akan dia orang yang paling bahagia. Kalau enggak mengkonsumsi itu, dia akan mencari dan berusaha untuk mendapatkan itu semuanya. Kemudian kata beliau lagi, bal rubbama kanatil ird al-mahtuq irda ahadi al-aqarib. Bahkan bisa jadi seorang yang meminum khamr itu dia mengambil sebuah kehormatan di antara kerabat dan keluarganya. Tidak sedikit kita lihat, tidak sedikit kita mendengar ada seorang bapak memperkosa anaknya disebabkan karena dia minum khamr. Berapa banyak pula kehormatan-kehormatan orang diambil disebabkan karena minum khamr atau dengan mengkonsumsi sebuah narkoba. Dan ini menyebabkan sebuah murka Allah Azza wa Jal dan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Ini adalah mafasid ad-diniyah. Kemudian kata beliau, wa ammal mafasid ad-dunyawiyah, adapun kerusakan dari sisi duniawi maka sangat banyak sekali. Bisa kita lihat dari sisi kedokteran, bisa kita lihat dari sisi perekonomian, bisa kita lihat dari sisi sosial. Itu kerusakan dalam duniawi. Dan disebutkan bahwasannya di antara bahaya dari sisi kesehatan itu menyebabkan sebuah penyakit yang sangat luar biasa banyak. Di sini disebutkan oleh beliau di antaranya penyakit jantung atau penyakit hati, penyakit pencernaan, penyakit persendian, disebabkan karena dia mengkonsumsi yang namanya khamr ataupun narkoba. Kemudian di sisi perekonomian pula, berapa banyak orang-orang yang dimana keluarganya itu mengkonsumsi itu menjadikan keluarganya hancur, perekonomiannya hancur pula.
ya, dengan suatu yang memabukkan tadi, baik itu khamar miras maupun narkoba. Disebutkan bahwasannya, kata beliau menyebutkan ada sebuah atau beberapa negara yang dimana negara-negara tersebut, kata beliau, mendapatkan sebuah permasalahan di negaranya, bahkan kerugian yang sangat luar biasa, sampai mencapai 166 triliun ya, setiap tahunnya. Disebabkan karena tadi itu ya, disebabkan karena pengobatan keluarganya di rumah sakit ya. Kalau sudah kena tuh yang namanya apa? Narkoba. Yang dimulai narkoba itu dari mana? Ya, sebenarnya kalau kita meruntut itu kan, mulai mungkin ya, misalnya dari rokok misalnya, kemudian naik ke atas lagi, kemudian bisa naik ke atasnya lagi ya. Ini adalah runtutan. Kalau kita melihat pula anak-anak SD itu, bangga dia ketika melakukan apa? Kayak merokok misalnya ya. Bahkan pernah saya berbicara dengan seorang yang dia itu pengedar narkoba. Ternyata dia pengedar narkoba. Dia sampaikan tempatnya di sini, tempatnya di situ dan sebagainya ya. Ternyata dia ingin apa? Ingin masuk pesantren. Ingin masuk pesantren. Ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian di samping itu pula, dari sisi sosial disebutkan bahwasannya banyak sekali masalah-masalah sosial disebabkan karena al-khamr tadi ya. Di antaranya terjadinya sebuah perceraian antara suami istri yang disebabkan karena itu semuanya. Kemudian pula terdapatnya sebuah lemahnya komunikasi ya, karena biasanya, mohon maaf, kadang orang nih ya, pecandu narkoba maupun minuman keras itu biasanya nggak enak untuk berkomunikasi. Kadang dia malu ketika berkomunikasi. Padahal sejatinya setiap kita seorang mukmin, ketika kita melihat saudara kita yang seperti ini, jangan dijauhi. Kalau bisa kita nasihati. Kalau bisa kita nasihati. Pernah ada seorang bercerita bahwasannya ada orang ini biasa menjual yang namanya apa? Minuman keras. Kemudian ditanya oleh seorang tokoh di situ, disampaikan, sampai kapan selesai ini semuanya? Apa kata dia? Saya tidak bisa selesai kecuali saya punya kerjaan yang lainnya. Kemudian apa kata tokoh tersebut? Kurangi penjualannya, karena mengurangi secara total berat. Ya, akhirnya dia kurangi dan alhamdulillah dia mendapatkan apa? Sebuah pekerjaan yang lain, dan dia jadikan tempat rumahnya itu sebagai tempat penitipan sepeda anak-anak sekolah. Mulai berkurang. Bahkan dia mengatakan kepada tokoh tersebut, saya ingin meninggalkan ini semuanya, cuma saya bingung dari mana saya mendapatkan uang buat keluarga saya. Ya. Intinya kembali kepada apa? Kembali kepada UUD. Ya, ujung-ujung duit. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sebuah gambaran bagaimana bahaya dari sisi agama
bahaya dari sisi duniawi. Yang dari sisi duniawi ini tadi kita pahami, sisi kesehatan, kemudian sisi sosial, kemudian yang lainnya dari sisi ekonomi. Itu dampaknya sangat buruk sekali. Ini baru kita berbicara ini dampak duniawi. Saya akan sampaikan dari siapa efek yang lainnya. Ya. Disebutkan yaitu efek di akhirat kelak. Bagaimana hukuman bagi mereka semuanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syaribal khamra lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang meminum khamr, dia tidak akan diterima salatnya 40 malam. Fa in taba taballahu alaih. Kalau dia bertaubat, maka Allah azza wa jal akan terima taubatnya dia. Fa in adallahu lah. Kalau dia kembali, maka Allah balikkan lagi. Fa in taba taballahu alaihi. Fa in ada kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yasqiyahu min nahril khabal. Qil wa ma nahrul khabal? Qal sadidu ahlin nar. Ya. Kalau seandainya dia sudah tobat, kembali lagi, kemudian tobat lagi, maka Allah azza wa jal berhak untuk meneguhkan kepadanya minuman yang dari Nahrul Khabal, sungai Khabal. Kemudian ditanya, wa ma Nahrul Khabali? Apa itu Nahrul Khabal? Qala sadidu ahlin nar. Itu adalah nanahnya penduduk neraka. Belum lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimana di akhirat bagi orang-orang yang tidak berhenti daripada itu semuanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man syaribal khamra fid dunya famat wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah." Maka barang siapa yang dia itu minum khamr atau mengkonsumsi khamr fid dunya, maka dia kemudian mati dan dia senantiasa mengkonsumsinya, lam yatub, dan dia tidak bertaubat, lam yashrabha fil akhirah, maka dia di akhirat tidak akan meminum khamrnya surga. Kenapa? Haula qaumun ujjilat alaihim. Mereka sudah mengambil sebuah di dunia mereka, disegerakan yang harusnya mereka itu mendapatkan suatu hal yang baik di akhirat. Ya. Itu minum khamr di akhirat, dia sudah dulu di dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan pula oleh Allah azza wa jal kepada siapa saja, kata beliau hafizahullah taala, kepada siapa saja yang Allah uji dengan ini semuanya, dengan minum minuman keras, dengan mengkonsumsi narkoba, maka sejatinya kita semuanya atau orang-orang tersebut meniru Rasul, meniru para sahabat ridwanullah alaihim ajmain
ketika turunnya surah Al-Maidah ayat ke-91. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun." Faqalu, maka para sahabat mereka mengatakan, intahaina, kami sudah selesai. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka mengambil kendi-kendi, botol-botol yang isinya khamr di rumahnya, kemudian mereka tumpahkan semuanya. Ketika turunnya surah Al-Maidah yang menegaskan akan keharuman khamr tersebut. Itu sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ketika mendapatkan sebuah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya ilmu Rasul itu merupakan sebuah ilmu Allah Azza wa Jalla yang Allah ajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka beliau Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala, beliau mengatakan, qulha bisiqqatin fi auni rabbik, katakan terkait dengan ini semuanya dengan penuh keyakinan dan pertolongan Allah Azza wa Jal, dan carilah sebab untuk berusaha meninggalkannya, dan bertemanlah dengan teman-teman yang baik dan kurangilah teman-teman yang buruk, dan adakan sebuah perpisahan atau meninggalkan teman-teman yang buruk tadi, mencari teman-teman yang saleh. Maka di situ menjadi sebuah solusi untuk mendapatkan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai beliau menyebutkan sebuah firman Allah Azza wa Jalla, surah Al-Ankabut ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berada di jalanku, kata Allah Azza wa Jalla, berada di jalan kami semuanya, lanahdiyannahum subulana, dan sungguh kami akan berikan jalan hidayah kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan jadinya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang senang berbuat baik. Sehingga beliau khalasatul qaidah, beliau menyebutkan ringkas daripada kaidah ini. Beliau menyebutkan 3 ringkasan. Yang pertama, ati rabbak wahfad aqlak, taatilah Rabbmu, wahfad aqlak, dan jagalah akalmu. Kemudian yang kedua kata beliau, al-mujtama al-atwa'u lillah ba'idun 'anil muhlikat. Sebuah komunitas masyarakat yang taat kepada Allah adalah mereka yang senantiasa menjauhi hal-hal yang membinasakan. Kemudian yang ketiga yang beliau sampaikan, hafizahullah taala, hayatul idman la taliku bika ayyuhal al-muslim. Seorang yang kecanduan kepada narkoba, kecanduan kepada minuman keras, itu enggak layak buat Anda wahai seorang muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sebuah kaidah yang beliau sampaikan kepada kita semuanya untuk betul-betul kita mengetahui akan keburukan tersebut. Sehingga betul ketika para ulama mengatakan, Arabtu syarr la li syarri, aku mengetahui sebuah keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan tersebut, walakin litawaqqihi, akan tetapi aku mengetahui sebuah keburukan
dalam rangka untuk menjauhi keburukan tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan sebuah hazanah keilmuan bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.